Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 20 Juni 2022, Pekan Biasa ke-12. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab kedua Raja-Raja, bab 17 ayat 5 sampai dengan 8, 13 sampai dengan 15a dan 18. Mazmur bab 60 ayat 3 sampai dengan 5, 12 sampai dengan 13. Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan cepat menghakimi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebuah pengalaman dari Linda. Saya sering tergesa-gesa menghakimi orang-orang yang berjalan kaki sambil menatap ponsel mereka. Saya pikir, bagaimana mungkin mereka begitu masa bodoh dengan mobil yang lalu lalang dan bisa saja menabrak mereka? Tidakkah mereka peduli dengan keselamatan mereka sendiri? Namun, suatu hari saat menyeberangi jalan menuju suatu gang, saya begitu terpaku pada sebuah pesan di ponsel, sampai-sampai saya tidak menyadari mobil yang datang dari sisi kiri saya. Syukurlah, pengemudi mobil itu melihat saya dan berhenti saat itu juga. Saya merasa malu. Tadinya saya pikir saya ini lebih baik daripada orang lain, tetapi kini semua penghakiman yang saya lontarkan kepada mereka berbalik kepada saya. Saya telah menghakimi orang lain karena satu hal, tetapi ternyata saya sendiri melakukan perbuatan yang sama. Kemunafikan saya adalah perbuatan
yang ditegur oleh Yesus dalam khotbah di bukit. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ada balok besar di mata saya, sebuah kekurangan dalam diri yang tidak saya sadari, tetapi yang saya pakai untuk menghakimi orang lain. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, kata Yesus. Saat membayangkan kembali raut wajah kesal pengemudi yang berhenti mendadak saat saya melintas di depan mobilnya hari itu, saya diingatkan pada kejengkelan yang saya tunjukkan kepada orang lain yang sedang asik dengan ponsel mereka. Tak satu pun dari kita sempurna, namun terkadang saya melupakan hal itu ketika saya begitu tergesa-gesa menghakimi orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sabda Yesus hari ini cukup tegas dan keras. Ia tidak ingin orang saling menghakimi seolah-olah mereka berkuasa atas diri sesamanya. Teguran Yesus ini karena orang sering mudah mempersalahkan orang lain dan membenarkan dirinya sendiri. Dengan mudah kita akan menyampaikan litani kejelekan sesama dan ingin agar mereka tersingkir. Yesus mengajak kita agar masing-masing orang melihat dirinya sendiri sehingga dapat melihat orang lain lebih jelas. Yesus mengajak agar orang berani melihat sisi gelap dan kesalahan dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang boleh menyombongkan dirinya seolah-olah sudah bersih dari kesalahan. Balok adalah simbol keangkuhan dan egoisme. Yesus meminta untuk tampil jujur dengan mengeluarkan balok besar dalam diri kita agar mampu memandang orang lain secara objektif apa adanya. Dengan demikian, kita dapat menilai diri. Apakah saya juga baik atau justru lebih buruk dari orang lain? Saudara, dalam keheningan, hadirkan kembali Injil tadi. Bayangkan Yesus ada di hadapan Anda. Jujurlah melihat diri dan hidupmu. Dalam memperlakukan sesama selama ini, mohonlah rahmat kerendahan hati dari Yesus agar Anda semakin jujur terhadap dirimu sendiri dan sesama. Marilah berdoa.
Ya Tuhan, bebaskanlah aku dari berbagai prasangka dan pikiran negatif tentang sesamaku. Semoga aku semakin berperilaku adil dan jujur dan memandang sesamaku sebagai saudara yang patut dikasihi dan dihargai. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.